Kisah Siti Sarah, wanita tercantik yang selamat dari godaan nafsu Fir'aun. Contoh teladan dari para istri Nabi lainnya datang dari dua istri Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah Sarah atau Siti Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim ini contoh muslimah yang selamat dari godaan nafsu Fir'aun. Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas dan mempesona. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya. Ia juga sangat mematuhi sang Abul Anbiya. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anas bin Malik yang berkata bahwa Rasulullah SAW, Yusuf dan ibunya Sarah diberi separuh keindahan dan kecantikan. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Rabi'ah al-Jurasi yang berkata, kecantikan dibagi menjadi dua, satu bagian untuk Sarah dan Yusuf, satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Riwayat lain diceritakan Ibnu Abbas yang berkata, Allah Azza wa Jalla membagi keindahan kecantikan ke dalam 10 bagian, 3 bagian untuk Hawa, 3 bagian untuk Sarah, 3 bagian untuk Yusuf, dan 1 bagian untuk seluruh manusia. Dari hadis tersebut tergambarkan bahwa Sarah adalah wanita tercantik di dunia dan wanita paling besar cemburunya kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobaan terbesar yang menimpa Sarah tatkala harus ikut dengan Nabi Ibrahim menjalankan dakwahnya. Suatu ketika, karena dakwahnya tak diterima di negeri Babilonia, Nabi Ibrahim dan Sarah pindah menuju Syam. Saat itu, Syam dilanda paceklik. Lalu mereka pindah lagi menuju Mesir. Di tempat ini, diuji pada suatu hari, seorang pejabat istana mendatangi Ibrahim dan Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang pejabat menyukainya. Ia pun segera menuju istana dan mengabarkannya pada Fir'aun. Telah datang di negeri baginda seorang pria asing. Ia datang bersama dengan wanita yang sangat cantik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu layak menjadi pendamping baginda, ujar dia. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun mengutus seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim ke istananya. Fir'aun terkenal sebagai raja yang zalim dan kejam. Ia sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh Ibrahim untuk merebut Sarah. Dalam pertemuan itu, Fir'aun bertanya pada Ibrahim, "Siapa wanita itu?" Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudariku." Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun pun melepaskan Nabi Ibrahim dan meminta agar Sarah dibawa ke istana. "Dan inilah dia, kemudian kirim dia padaku agar aku dapat melihatnya." Berikut permintaan Fir'aun. Ibrahim pun pulang menemui istrinya. Ia berkata, "Sesungguhnya penguasa zalim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu. Lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam," kata Ibrahim. Kemudian Sarah memenuhi undangan Fir'aun. Hatinya berkecamuk. Pelayan istana telah menyiapkan semua kebutuhannya, sehingga pakaiannya begitu indah. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan sang suaminya dan takut tersentuh oleh Fir'aun yang jahat. Sarah kemudian mengadu kepada Allah. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah. "Ya Allah, jikalau Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasulmu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah Kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku," kata Sarah sembari menangis. Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam diri Fir'aun. Berkali-kali sang raja ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa melepuh. Fir'aun tak mampu bergerak, tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata pada Sarah, "Aku berjanji tak akan mengganggumu. Mohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh aku tidak akan menyakitimu." Sarah pun kembali berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah pun mengabulkan doanya.
tangan sang Raja Fir'aun pun terlepas dan ia sembuh dari kekakuan tubuhnya. Namun ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah. Setelah tangannya dapat kembali bergerak, kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Fir'aun akhirnya menyerah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan Sarah membentengi diri. Ia menuduh Sarah adalah makhluk halus rupa setan yang pandai ilmu sihir. Fir'aun pun segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal diperintahkan membawa kembali Sarah ke rumahnya. Sebelum pulang, Raja memberikan seorang budak kepada Sarah sebagai hadiah. Budak itu cantik seperti Sarah. Ia adalah Siti Hajar. Saat tiba di rumah, Ibrahim bertanya kepada Sarah, "Apa yang terjadi?" Lalu Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya Raja kafir itu, dan ia memberiku seorang pelayan wanita yang namanya disebutkan di Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tertinggi bagi seluruh wanita di seluruh zaman dan tempat panutan di semua sifat mulia yang menjadikannya kebahagiaan dalam taat kepada Allah sebagai simbol kehidupan rumah tangga." Kehadiran Siti Hajar dalam kehidupan Nabi Ibrahim berkat istrinya Sarah. Dari berbagai sumber yang ada disebutkan bahwa Hajar adalah wanita yang kulitnya berbulu, memakai celak, rambutnya keriting cantik, berbahasa Arab dan berketurunan Arab. Hajar juga seorang wanita cerdas, kepribadiannya bening dan bersinar serta sangat malu. Siti Hajar pada awalnya merupakan budak yang membantu salah satu istri Nabi Ibrahim. Ia didatangkan dari tanah Kan'an untuk menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Mekah. Pada saat itu Sarah belum juga hamil, sementara ia sudah semakin menua. Cintanya kepada suami membuatnya berpikir untuk bisa memberikan seorang anak laki-laki sebagai penerus perjuangan. Maka ia pun meminta kepada Siti Hajar untuk menjadi madunya, menikah dengan suaminya. Ia ingin Siti Hajar bisa memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim. Apalagi ia juga sering merasakan suaminya sangat rindu untuk memeluk seorang anak. Namun Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu, dan ketika Siti Hajar, madunya, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi rasa cemburu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Kemudian pada waktu itu datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, Siti Hajar, dan bayinya Ismail menuju tanah Mekah. Maka mereka pun berangkat untuk menempuh perjalanan jauh. Ibrahim dan istrinya bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Mekah pada waktu itu. Mekah sangat tandus, tak ada pohon, tidak ada air dan sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada bukit berwarna merah. Di atasnya terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Juga ada bekas kantong air penampungan hujan. Di sanalah, seperti diriwayatkan dua sejarawan terkenal, At-Tabari dan Ibnu Al-Atsir, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Ismail. Siti Hajar pun merengek sambil menangis agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya di tempat sepi dan menyeramkan itu. Namun Nabi Ibrahim tak peduli. "Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia? Apakah Allah yang memerintahkan kamu, wahai suamiku?" Siti Hajar bertanya kepada suaminya. Tanpa menengok lagi kepada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, "Ya." Tak ada lain yang bisa diperbuat Siti Hajar. Akhirnya ia pun berkata lirih penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalau begitu, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kami." Siti Hajar tampaknya yakin betul dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diam tanpa melihat lagi suaminya, ia pun menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa. Sementara itu, dari kejauhan, Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama, menatap langit dengan mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati.
Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Menurut Muhammad Alisa, sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar hanya bisa pasrah. Ia merasa terhibur manakala melihat wajah bayinya yang menangis dan memancarkan kasih sayang. Pada awalnya, ia tidak merasakan kesepian. Ia tidak menyadari kerasnya hidup di tengah lembah sunyi dan bukit bebatuan. Hingga akhirnya ia kehabisan perbekalan hidup, apalagi sekecil pun mulai kehausan dan kelaparan. Si ibu mulai panik, air susunya pun sudah mengering, sedangkan si bayi terus menangis kelaparan dan kehausan. Siti Hajar tampak bingung, bagaimana mencari air. Dalam kebingungannya, ia lari ke atas bukit dan melihat ke bawah. Ia melihat sebuah bukit lain yang kemudian dikenal dengan Bukit Safa. Ia pun menuju bukit itu, barangkali melihat seseorang atau menemukan makanan dan minuman. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Dari Bukit Safa, ia melihat bukit lain, tampak dekat bukit itu, kemudian dikenal dengan Marwah. Ia pun berjalan menuju ke sana dan tidak mendapatkan bekas-bekas kehidupan. Ia berusaha bolak-balik di antara dua bukit itu hingga 7 kali. Berusaha dalam agama Arab disebut sa'a. Dari kata inilah istilah sa'a diambil setelah 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah. Siti Hajar pun kelelahan dan putus asa. Ia akhirnya ambruk di samping bayinya. Hatinya tercabik-cabik menunggu nasib. Ia berserah diri secara total. Beberapa waktu kemudian ia pun bangun. Ia kumpulkan sisa tenaganya untuk melihat bayinya yang mungkin sudah meninggal dunia. "Tidak, aku tidak melihat isyarat kematian anakku," katanya lirih. Demikianlah Allah mengutus malaikat Jibril dan dengan kedua sayapnya menyentuh tanah sehingga muncul mata air yang mengalirkan kehidupan. Siti Hajar pun bangkit dengan sepenuh tenaga dan lupa apa yang baru ia alami. Ia segera mengambil air itu dan meminumnya kepada bayinya Ismail. Kepada mata air itu, ia mengatakan zumi-zumi air, dan mata air itu kemudian dikenal sebagai Zam-Zam, yang memberi kehidupan di tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan. Kota Mekah yang kita kenal sekarang ini sebenarnya berawal dari kisah perjuangan perempuan ini dan anaknya Ismail. Tidak lama kemudian datang kafilah dagang dalam perjalanan menuju Syam, sekarang dikenal dengan Suriah. Mereka melihat seekor burung terbang di atas lembah itu. Seorang di antara mereka berkata, burung itu menandakan ada air di bawahnya. Lalu mereka pun mengutus seseorang untuk menyelidiki kemungkinan ada mata air. Orang itu pun kembali dengan kabar gembira. Pada waktu itu, Siti Hajar dan anaknya tinggal di dekat air Zam-Zam. Mereka, kafilah dagang itu, kemudian meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa tinggal di sekitar sumur itu. Kata mereka kepada Siti Hajar, "Kalau Anda izinkan, kami ingin hidup bersama Anda. Kalau Anda tolak, kami akan pergi, dan air ini adalah milikmu." Hajar pun mengizinkan mereka tinggal di sekitar Zam-Zam dan bersama-sama hidup dari air itu. Ismail tumbuh di tengah-tengah mereka, di dekat Bait Al-Tiq, rumah Tuhan atau Ka'bah, termasuk belajar bahasa Arab dan menunggang kuda. Dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi pemuda, datanglah ayahnya. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya. Maka tak kalah Ismail juga cukup umur dan berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102.
Maka terjadilah kisah yang mengharukan itu, yang kemudian menjadi dasar perintah korban kepada umat Islam setiap Idul Adha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan dasar-dasar Baitullah, sebagaimana yang tercatat dalam Al-Baqarah ayat 127, dan mensucikannya untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Al-Baqarah ayat 127. Siti Hajar pun meninggal dunia pada usia 90 tahun. Putranya Nabi Ismail memakamkannya di samping rumah Allah. Ka'bah itulah Hajar, istri Nabi Ibrahim dan ibunda Nabi Ismail. Allah Azza wa Jalla menakdirkan Siti Hajar dikebumikan di tempat suci, di tanah suci yang tidak dikunjungi kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci, di tempat yang di dalamnya tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat, dan dosa di tempat yang dipenuhi orang-orang yang tawaf, berdiri ruku dan sujud di tempat yang dibangun suami dan anaknya atas perintah Allah. Sepanjang hari demi hari, tahun demi tahun, dan sejarah demi sejarah, manusia ingat akan kesabaran Hajar dan kesetiaannya. Subhanallah, itulah sobat kisah yang sangat luar biasa. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya.